ibtidaiyah itu gak ono sing bisi. Tapi nek jumlah istinafiyah itu masih dalam sub dari jumlah ibtidaiyah. Jadi jumlah ibtidaiyah itu paling uang kan kono gawe susunan itu mulai pertama. Jadi jumlah ibtidaiyah itu nek cara gawe apa? Gawe susunan bahasa Indonesia itu dene ning pertama pol iku jenis jumlah ibtidaiyah. Lah misalnya titik tapi masih dalam ada hubungan dari jumlah ibtidaiyah ini namanya jumlah istinafiyah. Jadi jumlah istinafiyah itu wis kedisian karo jumlah liyane. Nah, jadi nek jumlah ibtidaiyah itu memang benar-benar dia awal permulaan awal kalimah, ya. Jadi permulaan memang benar-benar awal permulaan. Jadi huwa huwa ini bisa dikategorikan masuk nih gini dhamir fasal, ya. Dhamir fasal ini huruf, ya, bukan isim. Dhamir fasal ini masuknya nih gini huruf. Lah dhamir fasal itu didatangkan untuk apa? Untuk untuk apa dhamir fasal itu didatangkan? Untuk menegaskan bahwa setelahnya itu adalah nanti menjadi khobar. Jadi dhamir fasal itu didatangkan untuk apa? Untuk menegaskan bahwa setelah dhamir fasal itu akan menjadi khobar. Karena begini nanti. Dan iki iso ta ora, Cok? Engko kita akan mengerti perbedaan yang signifikan antara dikasih dhamir fasal atau tidak. Nah, ini kita nanti akan tahu di contoh ini perbedaan yang signifikan antara dikasih dhamir fasal atau tidak, ya. Jadi contoh ulaika humul faizun. Kalau yang ada humnya ulaika humul faizun, jadi lafadz al faizun ini pasti menjadi khobar karena jatuh setelah dhamir fasal. Tapi kalau ulaikal faizun, bagaimana? Kalau ulaikal faizun gak mungkin menjadi khobar dan tidak boleh karena terkena kaidah, ya. Jadi lafadz, ya, isim yang jatuh setelah isim isyarah, ya. Jadi isim yang dimakrifatkan dengan al faizun jatuh setelah isim isyarah, ini kemungkinannya menjadi 3. Ya, kemungkinannya menjadi 3. Naat atau badal atau menjadi ataf bayan. Ini itu tidak boleh al faizun itu menjadi khobar, tidak boleh. Jadi lafadz al faizun ini menjadi khobar ini tidak boleh. Jadi jelas nanti perbedaan lafadz yang jatuh, isim yang jatuh setelah dhamir fasal pasti menjadi khobar. Perbedaan ini di sini kelihatan di sini. Di contoh ini langsung kelihatan. Wa faidatuhu ini di sini nanti kelihatan. Dan isim yang dimakrifatkan, ya, dengan al kok jatuh. Jadi setelahnya itu isim isyarah, ya, jatuh ba'da isim isyarah. Al faizun itu loh, ya. Itu kan dimakrifatkan dengan al, jatuh setelah ulaika. Ini tidak boleh menjadi khobar, ya. Kemungkinannya menjadi apa? Naat, badal atau ataf bayan. Ya, itu. Karena itu terkena sebuah kaidah, ya. Itu sebuah kaidah. Jadi al-kalamu huwa.
itu huanya itu adalah apa? Dhamir fasal. Dhamir fasal itu hukumnya apa? Huruf. Faedahnya apa? Dhamir fasal didatangkan untuk apa? Untuk menegaskan bahwa setelahnya itu menjadi khobar. Atau bisa dhamir fasal tidak dibuat dhamir fasal, tapi dibuat itu jumlah lagi. Dibuat jumlah lagi berarti al-kalam utawi kalam iku huwa utawi kalam iku al-lafdhu lafat. Jadi huwa ini menjadi khobar jumlah nanti. Dia akan menjadi dhamir khobar jumlah. Al-kalamu mubtada, huwa menjadi mubtada, ya, al-lafdhu menjadi khobar. Jumlah huwa al-lafdhu menjadi khobarnya al-kalamu. Itu bisa. Itu kemungkinan nomor 2. Kemungkinan nomor 2 dia huwa ini menjadi mubtada. Menjadi mubtada dan al-lafdhu ini menjadi khobar. Al-lafdhu menjadi khobar. Dan jumlah huwa al-lafdhu itu menjadi khobarnya al-kalamu. Itu namanya mubtada sanian, dibuat mubtada sanian. Al-lafdhu. Al-lafdhu ini adalah menjadi khobar. Karena apa? Khobar itu standarnya apa? Mutimul faedah. Wal khobarul juz'ul mutimul faedah. Dan khobar ini adalah menyempurnakan faedahnya mubtada. Corok nek digawe bahasa Indonesia itu pantes digawe adalah. Berarti standar kita mengetahui apa standar dari khobar. Standar dari khobar itu gampangannya kudu ngerti maknane. Tidak cukup kita hanya mengerti kaidah-kaidah. Standar mutimul faedah itu apa berarti? Harus mengerti maknanya. Jadi orang tidak bisa menentukan ini menjadi khobar atau apa kalau tidak tahu maknanya. Karena mutimul faedah standarnya apa? Makna, ngerti maknanya. Harus ngerti maknanya, ngerti mufrodat. Karena yang dinamakan khobar itu adalah juz, bagian yang menyempurnakan faedah dari mubtada. Berarti ngerti itu berfaedah atau tidak, itu adalah standarnya harus tahu maknanya. Itu khobar seperti itu ya. Khobarnya iku al-lafdhu. Al-lafdhu itu adalah isim, kemasukan al ya, alamat isimnya adalah ada alnya, al-lafdhu. Sangka lafidho yalfadhu lafdhon ya. Sudah al-lafdhu, sebuah lafat. Kalam adalah sebuah lafat al-murakkabu. Al-murakkabu, kenapa kok harus dibaca al-murakkabu? Karena ini konteksnya ini adalah konteks pembahasan kalam dan tidak mungkin dibaca al-markab, nggak mungkin. Kalau dibaca al-markab nanti maknanya tumpaan. Al-markab nanti tumpaan. Al-markib juga nggak mungkin. Al-murakkib juga nggak mungkin. Jadi bisa mengetahui ini harokatnya, menentukan harokatnya itu apa, itu juga harus mengerti ini pembahasan apa. Jadi ngerti dong karo pembahasan apa ini sebenarnya. Ini adalah pembahasan kalam, lafat. Ya. Jadi al-murakkabu ini menjadi naat. Ya, menjadi naat. Naatnya naat apa? Naat hakiki. Karena merafakkan apa? Merafakkan isim dhamir. Jadi naat hakiki. Kalau naat hakiki berarti faedahnya adalah menjelaskan man'utnya secara langsung. Naat hakiki itu menjelaskan man'utnya secara langsung. Naat al-murakkab ini menjadi naat. Al-lafdhu ini adalah man'utnya. Dan harus cocok di semua nakirah, ma'rifatnya, mufrad, muzakarnya, wahakadha seterusnya. Itu kalau naat hakiki. Menjelaskan man'ut secara langsung. Ini ngerafakno nih gini, isim dhamir berarti kan. Al-murakkabu kang disusun. Nah, berarti al-murakkabu
songko ini adalah kalimat isim, isimnya adalah isim maf'ul dari lafadz madhi rokkaba yurokibu fahuwa murokibun wadhaka murokkabun. Jadi merafakan ini adalah naatnya, kita ambil kesimpulan ini adalah naatnya, naat hakiki, berarti merafakan isim dhamir, berarti aihua. Al murokkabu kang den susun opo lafat, berarti kan aihua, berarti aihua. Jadi aihua, berarti hua. Jadi al murokkabu itu adalah nanti hua. Ini adalah dirafakan al-murokkabu. Karena al-murokkabu apa naat hakiki. Maka dia merofakkan huwa yang ada di dalam al-murokkabu. Dan huwa ini akan menjadi naibul fa'ilnya. Huwa ini adalah statusnya naibul fa'il dari lafadz al-murokkab. Jadi huwa ini nanti statusnya kita kalau kembangkan. Huwa ini adalah apa? Naibul fa'ilnya. Sebab apa? Sebab al-murokkab iki adalah isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Dan al-murokkab iki adalah apa? Isim maf'ul. Berarti nek ngamal, berarti koyok ngamal fi'il. Berarti koyok ngamale fi'il, berarti koyok ngamale fi'il. Iku dipadakno, berarti nek dipadakno karo fi'il mabni majhul. Makanya al-murokkab ini adalah bisa beramal. Ya. Jadi kalau al-murokkab ini beramal, berarti dia akan disamakan dipadakno nggene fi'il. Fi'il apa? Fi'il mabni majhul. Makanya huwa tadi saya katakan itu adalah statusnya adalah naibul fa'ilnya. Nah, ngono naibul fa'ilnya. Al murokkabu berarti kang disusun opo ikilah lafadz cocok. Al murokkabu cocok. Cocok mufradnya lafdzu mufrad. Iya. Rofa juga cocok, al-murokkabu, ma'rifatnya juga cocok. Cocok semua, lafdzu mufrad, al-murokkabu mufrad. Cocok. Al-mufidu. Nah, al-mufidu kalimat apa dulu kita tentukan al-mufidu. Itu adalah kalimat isim jelas karena ada alnya. Itu dari kalimat apa al-mufidu? Dari kata-kata al-mufidu, dari kata-kata afada yufidu ifadatan, ya. Berarti aslinya berarti adalah dia itu mengikuti wazan af'ala. Dari madi af'iyada af'ala berarti. Dari madi af'ala, ya, dari madi apa mengikuti wazan af'ala, mengikuti wazan af'ala. Afada berarti dari madinya. Afada aslinya adalah af'iyada. Bahwa muf'idun berarti. Berarti mufid aslinya adalah mengikuti wazan muf'il. Ya, mengikuti wazan muf'il. Aslinya adalah muf'id. Nah, mengikuti wazan muf'id. Terkena kaidah i'lal karena di situ adalah bina ajwaf, ya. Bina ajwaf. Afada, songko fada, sama dengan makulun, makbulun. Di situ mufidun, aslinya mufyidun. Ya, di situ aslinya adalah mufyidun. Kan gini toh. Standar gampangnya ini dari mufidun. Ini kan nggak ada harokatnya. Mengikuti wazan muf'ilun. Jadi harus mengikuti wazan sak lafat-lafate. Nah ini sedangkan ini adalah aslinya adalah mufyidun. Sama kan? Mufyidun. Tapi kok di sini kalau menjadi mufidun karena secara filosofi ini adalah huruf ilat. Huruf ilat ini menyandang harokat. Ini bisa patut dipertanyakan huruf ilat. Kok menyandang harokat? Padahal elat ini secara filosofi maknanya elat itu adalah sakit. Orang sakit
kok menyandang harokat. Harokat ini maknanya bergerak. Ya. Maka tidak pantas orang sakit kok bergerak. Maka dia harus didiamkan, harus istirahat. Lah sedangkan fa ini adalah huruf shahih. Ya, fa ini adalah huruf shahih. Huruf shahih kok mati, kok sukun, pasif. Ini kurang pas. Kalau shahih ini waras, ya, mestinya wong waras kudune bergerak. Wong waras shahih kok tengok-tengok sukun iki tengok-tengok diam. Berarti kan tidak pas. Orang sehat kok malah orang sakit. Ya, ilat ini maknanya sakit, ya. Orang sakit kok malah bergerak. Tidak pas. Maka terjadi pertukaran harokat. Yang ini tidak pas karena dia itu huruf ilat, sakit kok nyandang harokat, maka dipindah. Dipindah. Iyanya, harokat kasrohnya dipindah di fa, biar orang waras itu nyandang harokat, aktif, ya, huruf ilat, biar dia apa? Istirahat, tidak bergerak lagi. Al-mufidu, itu dari bina ajwaf itu ya. Al-mufidu berarti ini adalah isim fa'il. Kalau isim fa'il masuk kategori ini isim sifat, ini maka bisa dicurigai dan bisa dipastikan ini akan menjadi na'at. Jadi na'at, jadi lafadz mufid ini adalah menjadi na'at. Na'at dari mana? Na'at dari al-lafzu. Karena na'at itu tidak boleh di lafadz yang terdekat. Jadi lafadz al-murakkab ora iso didadekake man'ut sebab apa? Wus dadi na'at. Al-murakkab tidak bisa dijadikan man'ut karena dia sudah menjadi na'at. Sesuatu yang sudah menjadi na'at tidak bisa dijadikan man'ut. Man'utnya harus satu, yaitu al-lafzu. Man'ut itu sebelumnya. Yo. Man'ut itu yang disifati. Man'ut itu adalah sesuatu yang disifati. Na'at itu adalah sebuah sifat. Ya. Jadi apa? Berarti al-mufidu menjadi na'at dari lafaz al-lafzu. Kenapa tidak boleh jadi na'at dari al-murakkab? Karena al-murakkab ini sudah menjadi na'at. Kalau sesuatu yang sudah jadi na'at tidak bisa dijadikan man'ut. Ya. Jadi al-mufidu kang maedai opo lafat sama ini adalah isim fa'il. Isim fa'il ini menjadi sifat, ya. Ini menjadi sifat dari al-lafzu. Ini menjadi sifat dari al-lafzu karena ini adalah kategori isim fa'il mengikuti wazan muf'ilun, ya kan? Mengikuti wazan muf'ilun. Kategori isim fa'il masuk nih gini isim sifat, berarti ini juga termasuk na'at. Na'atnya na'at hakiki karena merafakkan domir, isim domir aihua. Berarti aihua di situ menjadi fa'ilnya karena isim sifat kalau beramal maka dia akan seperti fi'ilnya yang fi'il mabni maklum, berarti huanya di situ adalah menjadi fa'ilnya. Berarti kalau benar al-mufidu kang ma'etai opo lafat, nah, ngono. Tidak boleh al-murakkab ini menjadi na'at karena dia sudah menjadi na'at. Na'at itu cukup, man'ut itu cukup satu. Man'ut itu cukup satu di lafdu saja. Enggak boleh al-murakkab menjadi na'at karena al-murakkab dia sudah menjadi na'at. Yang memberikan faedah apa lafad bil wad'i dengan disengaja, ya. Bil wad'i, ingat ba huruf itu ada huruf yang mu'assir, ada huruf yang ghairi mu'assir, ya. Terbak ini termasuk adalah huruf yang mu'assir. Maksudnya mu'assir itu bagaimana? Huruf yang mempengaruhi i'rab.
huruf yang ghairi mu'assir itu yang tidak mempengaruhi i'rab ya. Seperti wawu. Misalnya wal kalamu. Saya katakan tadi misalnya wal kalamu saya kasih wawu. Wawunya itu misalnya saya kasih wawu ibtidaiyah. Berarti itu tidak punya makna dan tidak punya i'rab, tidak mempengaruhi i'rab. Itu namanya huruf sing ghairi mu'athir, tidak mempengaruhi i'rab. Huruf yang tidak mempengaruhi i'rab namanya huruf sing ghairi mu'assir. Huruf yang mempengaruhi i'rab namanya apa? Huruf yang mu'assir. Berarti ba di sini ada huruf yang mu'assir mempengaruhi i'rab. Ya. Jadi huruf itu enak, kalau huruf enak artinya membahasnya huruf itu enak. Sudah, huruf itu sesuatu sing tidak ada kaitannya dengan i'rab habis, sudah. Ini adalah bil wad'i susunan jar majrur, ba-nya adalah ba, ini adalah huruf yang mu'athir, statusnya adalah huruf jar yang mu'athir. Berarti kalau huruf jar mengejarkan lafaz al-wad'i ya. Al-wad'i ini namanya ini namanya majrur ya. Namanya majrur ini bil wad'i dengan disengaja. Ada yang maknani seperti itu bil wad'i dengan disengaja. Ada yang maknani wadha' bil wad'i itu wadha'nya Arabi. Nah, ya. Terus. Wa aqsamuhu utawi piro-piro pembagiane ikilah kalam. Nah, wa aqsamuhu. Ini wa aqsamuhu ini wawunya wawu apa? Ini adalah wawu istinafiyah. Berarti kalau wawu istinafiyah itu huruf yang ghairi mu'athir. Berarti tidak punya makna. Berarti wa aqsamuhu ora usah lan utawi ra usah. Sebab huruf itu wawu itu adalah wawu yang di mana di situ kategorinya huruf sing ghairi mu'athir, maka tidak punya makna. Ora usah lan utawi, ora usah. Udah benar seperti itu ya. Nah, karena wawunya. Nah, ini adalah jumlah istinafiyah. Wawu ini adalah wawu istinafiyah. Berarti wawu istinafiyah ini adalah hanya sekedar untuk memberikan tanda bahwa akan ada permulaan jumlah baru. Ya. Berarti ini adalah wawu wa aqsamu, ini adalah sekedar istinafiyah, sekedar untuk memberikan tanda bahwasanya akan ada jumlah baru, akan ada permulaan jumlah baru. Wa aqsamuhu. Wa aqsamuhu ini adalah kalimat isim ya, kalimat isim. Isimnya isim apa? Di situ isimnya isim jamak taksir dari mufrad kismun, kismani, aqsamun jamak taksir itu ada yang berkaedah, ada yang tidak berkaedah. Ini adalah jamak taksir aqsamun. Ini adalah aqsam adalah kalimat isim sebab mudhaf kepada hu. Ya. Hu adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Kalau ini adalah susunan idhofah, maka beban i'rabnya susunan idhofah itu ada di mudhaf. Dan mudhaf ilaih harus dibaca jar selalu. Harus perlu diingat, ditegaskan. Susunan idhofah, beban i'rabnya itu ada di mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaihnya itu harus jar. Dan mudhaf itu tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasih al. Ya. Paham ya? Jadi mudhaf ilaih ini adalah susunan mudhaf ilaih, mudhaf kepada hu ya. Hu ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tanda jirnya mana? Tanda jirnya mana? Mahal. Tanda jirnya mahal ini. Sebab isim dhamir hukumnya mabni, tidak bisa berubah-ubah. Berarti ini tanda jirnya mahal.
tidak bisa kemasukan i'rab karena ini adalah sebab mahal. Masuknya dalam ranah mahal ini nanti saya terangkan di belakang. Ini adalah isimnya isim mabni hu terus. Tidak bisa hi, tidak bisa. Ini mahal. Ya. Jadi salah satun iku ono telu. Salah satun. Salah satun. Salah satun ini adalah isim adat. Wa aqsamu ini namanya ma'dud yang dihitung. Adat ini adalah isim adat, isim yang hitungan. Adat ada dua. Nanti adat hisabi atau adat di sini tidak hisabi. Kalau adat hisabi, ya, itu yang mengikuti wazan fa'ilun, salisun. Ya. Ini yang mengikuti wazan fa'ilun, ini bukan ini kalau yang adat hisabi itu yang mengikuti wazan fa'ilun. Jadi ini bukan adat hisabi sebab tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kalau hisabi berarti ini kalau hisabi adat dan maksudnya kudu berlawanan. Berarti ini adalah adat wa aqsamu salah satun, ini adalah adat hisabi. Berarti kudune berlawanan antara adat dan maksudnya kudune berlawanan. Sebab makdude iku muzakkar yaiku kismun, maka adate kudu muannas salah satun. Nah, masuk ini salah satun. Ya, salah satun. Sebab makdude itu muzakkar berupa kismun, maka harus berlawanan. Karena ini adalah adat hisabi, bukan kalau adat hisabi itu tidak mengikuti wazan fa'ilun, ya. Tidak mengikuti wazan fa'ilun. Ini adatnya adat hisabi, sebab tidak mengikuti fa'ilun. Kalau adat hisabi, adat dan maksud itu harus bagaimana? Berlawanan. Kalau maksudnya muzakkar, adatnya harus muannas. Ini salah satun ini muannas. Karena apa? Adatnya ini aqsam. Adat maksudnya ini adalah kismun, ya wes. Salah satun iku ana telu. Ismun rupane isim. Ismun rupane isim. Nah, ismun ini menjadi badal. Badal itu cara membacanya itu mengikuti mubdal minhu. Mengikuti mubdal minhunya. Ya. Mubdal minhunya di mana di sini? Ini mubdal minhunya adalah salah satun. Berarti badalnya adalah badal ba'at mingkul. Badalnya adalah badal ba'at mingkul. Sebab isim bagian dari salah satun. Sebab isim ini bagian dari salah satun. Ba'at mingkul itu sebagian dari semuanya. Ismun ini namanya badalnya badal ba'at mingkul. Sebagian dari semua. Sebagian dari semua mubdal minhu. Mubdal minhunya mana? Salah satun. Mubdal minhunya salah satun, ya. Jadi ismun ini adalah namanya badal ba'at mingkul karena ismun bagian dari salah satun, namanya badal ba'at mingkul. Wa fi'lun lan fi'il. Wa fi'lun, wawunya ini wawu apa? Ini adalah wawu. Ini adalah huruf. Lah huruf apa? Huruf mu'assir atau tidak? Ternyata ini adalah huruf mu'assir. Ya. Kalau huruf mu'assir nanti dia ada i'rabnya, berpengaruh pada i'rab karena ini adalah huruf ataf. Ya. Lafadz yang jatuh setelah huruf ataf itu namanya adalah maktuf. Cara baca maktuf itu harus sesuai dengan maktuf alaih. Maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya adalah ismun. Jadi cara baca maktuf itu harus sama dengan maktuf alaihnya.
ya harus sama dengan maktuf alahnya. Maktuf alahnya mana? Ismun wa fi'lun. Ini fi'lun, maktuf alahnya wawunya ini adalah huruf ataf. Huruf di situ adalah huruf yang muasir, mempengaruhi i'rab setelahnya, mempengaruhi huruf setelahnya, yaitu fi'lun, ya. Wa harfun lan huruf sama tadi. Wa harfun, wawunya ini adalah huruf yang muasir. Jadi wawunya ini adalah wawu ataf. Huruf yang setelah wawu ataf namanya maktuf. Maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya adalah ismun. Karena maktuf alaih satu. Tidak boleh maktuf alaih itu dua. Bukan fi'lun. Bukan ataf kepada fi'lun. Itu salah besar. Karena maktuf alaih harus satu. Berarti fi'lun ini bukan, tidak bisa dijadikan maktuf alaih. Berarti wa harfun, berarti ini ataf kepada siapa? Ismun. Harfun menjadi maktuf alaih. Wawunya itu adalah huruf yang muasir. Ya. Jadi maktuf alaihnya itu adalah lafadz ismun, bukan lafadz fi'lun. Karena maktuf alaih juga harus satu. Nah, Ja'a kang teko apa huruf limaknan maring makna. Ja'a kang teko apa huruf limaknan maring makna. Ja'a ini adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Jadi fi'il madhi jatuh setelah isim nakirah. Maka ini adalah termasuk na'at jumlah. Jatuh setelah isim nakirah. Wa harfun. Berarti ini ja'a ini adalah termasuk kategorisasi na'at jumlah. Ja'a kang teko opo huruf. Berarti ja'a ini mempunyai mahal. Sebab menjadi na'at. Mahalnya mahal rafa. Karena dia menjadi na'at dari harfun, menjadi sifat dari harfun. Nah. Ja'a kang teko apa huruf, ini namanya na'at jumlah. Ya. Na'at jumlah itu harus man'utnya berapa apa? Mufrad. Harfun ini man'utnya, ya. Harfun ini na'at, namanya na'at jumlah. Karena itu berupa isim nakirah. Syarat na'at jumlah itu harus berupa isim nakirah. Ayyakuna mufrodan. Limaknan maring makna. Limaknan ini huruf. Lamnya ini huruf. Kalau huruf tidak mempunyai kedudukan i'rab. Huruf itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gak ada hubungannya dengan i'rab. Terus hurufnya ini termasuk kategorisasi huruf apa? Apakah ini huruf mu'assir atau tidak? Ternyata lam ini adalah huruf yang mu'assir. Ya, lamnya ini adalah huruf mu'assir. Mempengaruhi kepada lafadz maknan. Jadi maknan. Maknan ini adalah jar majrur. Lamnya huruf jar, maknanya majrur. Alamat jarnya mana? Ditakdiri kira-kira. Karena itu isim maksur. Maknan ini isim maksur. Akhirnya berupa alif lazimah. Dan harokat sebelumnya adalah fathah. Maka ini i'rabnya pakai takdiri kira-kirakan. Takdiri. Kira-kirakan. Maka alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif tidak bisa menerima harokat, selamanya tidak akan bisa menerima harokat. Makanya i'rabnya takdiri dikira-kirakan. Nah, namanya ta'adzar itu kalau dalam sarah. Ya. Kalau ya nanti hubungannya dengan sikal. Ya. Ja'ali maknan. Huruf yang mempunyai makna berarti huruf yang di situ nanti
apa? Termasuk huruf yang mempunyai makna itu adalah huruf sing mu'athir, termasuk ya mempengaruhi makna juga. Ja'ali maknan. Ini huruf yang mempunyai makna ini adalah termasuk kategorisasi, termasuk masuk di dalam bagian i'rab. Ya, itu termasuk huruf mu'athir. Ja'ali maknan. Fal ismu. Fal ismu mongko utawi isim. Fal ismu mongko utawi isim. Ismu, lafat al ismu tumiba ning ngene awale jumlah, maka ini menjadi mubtada, ya. Al ismu adalah kalimat isim karena kemasukan al ismu. Jelas? Itu karena dia termasuk isim. Isimnya apa? Isim mufrad. Isim mufrad kalau rafa tandanya dengan dhammah, ya, yu'rafu. Yu'rafu ini adalah termasuk kategorisasi apa? Khobar. Karena mutimul faidah. Mutimul faidah standarnya adalah makna arti. Orang tidak bisa mengatakan ini khobar, ini tidak, kalau dia tidak tahu artinya. Kalau baru sudah tahu artinya, ini baru tahu dia bisa menentukan ini khobar atau tidak. Karena standarisasi khobar ini jadi khobar atau tidak, itu standarnya itu adalah tahu maknanya. Makanya tidak cukup nahwu saja. Harus lughat dan lughat. Harus lughat dan lughat. Hafal lughat memang. Yu'rafu ini termasuk khobar, menjadi khobar. Khobarnya dari ismu. Khobarnya khobar apa? Khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad termasuk dibagi lagi menjadi jumlah dan ghairu jumlah. Ini adalah termasuk khobar jumlah. Yu'rafu ini termasuk mabni majhul. Ya. Karena apa? Kok bisa diketahui mabni majhul atau maklum? Itu dari apa? Maklum dan majhul itu juga standarnya adalah murad, arti. Tidak bisa menentukan maklum dan majhul kecuali dia tahu artinya. Maka isim ya'rifu iku weruh apa isim? Isim kok weruh ini bagaimana? Nanti tidak akan bisa mutimul faedah. Ismu ya yu'rafu, yang diketahui apa isim. Kan berarti kalau ya'rifu itu kan tidak mutimul faedah. Makanya saya katakan khobar ini standarnya apa? Mutimul faedah. Standarnya tahu maknanya. Dan maklum dan majhul juga standarnya adalah tahu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya tidak akan bisa menentukan maklum dan majhul. Nanti kalau majhul fi'il mudhari' kaidahnya adalah dhamma awal wa futihah ma qoblal akhir. Awalnya di dhammah sebelum akhir di fathah. Ya. Jadi yu'rafu ini dibaca rafa. Dibaca rafa bukan karena dia jadi khobar. Bukan. Yu'rafu ini dibaca rafa. Bukan karena dia jadi khobar. Karena yang menjadi khobar ini adalah jumlah. Yang terbuat dari yu'rafu plus naibul fa'il yang di dalam yu'rafu. Ya. Terus dibaca rafa karena dia tajarrud. Sepi songko amil nasib dan amil jazim. Ya. Dibaca rafa karena dia mudhari', mu'rab. Mudhari' itu mu'rab sebab tidak ketemu nun taukid. Mu'rab, i'rabnya terus apa? Kalau di awal ya harusnya seperti itu bahasnya. Kalau mu'rab, i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena tajarrud, sepi songko ambil lasib dan ambil jazim. Ya. Jadi yu'rafu ini dibaca rafa bukan karena dia menjadi khobar. Karena yang menjadi khobar itu apa? Adalah jumlah yang terbuat dari yu'rafu plus naibul fa'il yang ada di dalamnya. Huwa. Naibul fa'il yang ada di dalamnya dibaca rafa karena dia termasuk adalah
fi'il mudhari', ya, dibaca rofa karena dia termasuk kategorisasi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab karena tidak bertemu nun taukid, nun jama' inas. Kalau mu'rab i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Rafa karena apa? Karena tajarrud, sepisongko amil lasib dan amil jazim. Ya, bil khafdi. Bil khafdi, ini ba, ada ba. Ini ba, ini adalah ba termasuk huruf. Hurufnya huruf apa? Huruf yang mu'athir, mempengaruhi kepada i'rab nantinya. Bil khafdi kelawan dibocot jer. Khafdi itu adalah kalimat isim karena tanda isimnya ada alnya. Isim-isimnya apa itu? Isimnya itu adalah termasuk al-khafdu, dari kalimat itu adalah kalimat isim masdar dari madi khafadha yakhfidu khafdan. Khafadha yakhfidu khafdan. Bil khafdi kelawan diwaca jer. Ya, kelawan diwaca jer. Wa tanwini lan tanwin. Tanwin wawunya ini wawu apa? Ini adalah wawunya adalah wawu atof. Kalau wawu atof juga termasuk huruf yang mu'assir, yang mempunyai i'rab, yang mempengaruhi i'rab. Ya. Wa tanwin lafaz yang jatuh setelah wawu atof, maka kedudukannya menjadi ma'tuf. Kalau ma'tuf berarti i'rabnya harus sesuai dengan ma'tuf alaih. Dan atof itu sebenarnya itu harus dengan lafaz yang sesuai. Kita lihat bil khafdi itu adalah masdar. Maka wa tanwin juga masdar dari kata madi annasayu annisu ta'nisan. Sesuai. Masdar diatofkan dengan masdar, isim diatofkan dengan isim, fi'il diatofkan dengan fi'il. Itu seperti itu kaidahnya membuat rangkaian kalimat. Diatofkan dengan sesuatu yang cocok. Cocok dengan khafdi, karena khafdi masdar. Tanwin juga masdar. Annasayu annisu ta'nisan. Ketanwin ya? Salah. Tanwin ini adalah dari madi nawwana yunawwinu tanwinan annasasi. Salah. Saya ulang, harus cocok pada maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya masdar. Maka maktufnya harus masdar. Tanwin ini adalah masdar dari fi'il madi nawwana yunawwinu tanwinan. Ya sudah. Atof itu dalam rangka apa? Atof itu dalam rangka apa? Supaya tidak menghendaki takror. Tidak ada pengulangan lagi, nggak usah wabil khafdi, nggak usah. Wa dukhulil alifi. Ini adalah susunan idhofah, wawunya wawu atof. Wawunya ini adalah wawu atof, maka mempengaruhi pada i'rab. Wawu yang jatuh setelah wawu ini namanya ma'tuf. Ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihnya tadi, ma'tuf alaih harus pertama satu, gak boleh ma'tuf alaih. Itu ma'tuf alaih itu adalah yang ada, yang di pertama tadi yaitu bil khafdi. Sesuatu yang sudah jadi maktuf tidak bisa jadi maktuf alaih. Mana? Wa tanwini tidak bisa. Wa dukhuli tidak bisa diatofkan kepada wa tanwini. Karena wa tanwini itu statusnya adalah maktuf. Lemah, karena dia lemah tidak bisa. Yang kuat itu adalah di bil khafdi. Karena dia bertemu langsung dengan amil yang mengejirkan. Yaitu huruf yang mu'assir tadi. Maka wadukhuli ini adalah wawu atof, ma'tuf alaihnya adalah bil khafdi. Ma'tuf alaihnya itu berupa isim apa? Masdar mufrad berarti
Sama semua. Dukhul ini dakhala yadkhulu dukhulan. Dakhlan masdarnya juga dukhulan, ini masdar. Berarti mengatofkan masdar kepada masdar bil khafdi cocok. Nah. Ini adalah susunan idhofah. Berarti i'robnya idhofah itu dibebankan kepada siapa? Mudhof, yaitu wadukhuli. Sedangkan mudhof ilaih harus selalu jar al-alifi. Nah. Walami wawunya wawu atof. Alami maktuf. Maktuf alaihnya kepada siapa? Kepada al-alifi. Masuknya alif dan lam. Ini ini atof. Kenapa kok diatofkan dengan alifi? Tidak diatofkan dengan khafdi. Karena kalau diatofkan dengan khafdi tidak sesuai dengan makna. Dan juga pengatofan itu juga standarnya juga paham muradnya. Orang tidak bisa mengatofkan kalau dia tidak paham muradnya. Termasuk standarisasi nahwu itu termasuk dalam muradnya yang penting. Sama kalau wal alif ini kita atofkan dengan bil khafdi tidak cocok. Karena pertama kita harus ngerti walami ini adalah walami. Khafdi ini adalah masdar walami, sedangkan lam ini adalah huruf. Tapi yang dimaksud ini adalah lafadznya ay walami ay walafdil lami. Maka ini adalah diatofkan kepada lafadz al-alifi wa hurufil khafdi wa hurufi wawunya wawu atof, huruf masuk. Huruf ini adalah maktuf. I'robnya mengikuti maktuf alaih. Maktuf alaihnya mana? Wadukhulil alifi. Ay wadukhuli hurufil khafdi. Ay wadukhuli hurufil khafdi. Dan masuknya huruf jar. Dan masuknya huruf-huruf jar. Wadukhulil khafdi wahiyya wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah nanti malam atau nanti siang nanti insyaallah. Alhamdulillah.